Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita akan menanggapi beberapa statement dari orang-orang yang masih saja menyerang Saddah Ba'alawi, nasab mereka. Si Imaduddin Al-Kaburi masih tetap menyuarakan bahwa Wali Songo adalah jalurnya Imam Musa Al-Kadhim. Padahal ketika terjadi diskusi akbar di Banten, jelas-jelas keluarga besar Banten menyatakan jalur mereka adalah Imam Ubaidillah. Ada lagi yang mengatakan Imam Ubaidillah adalah menantu, padahal dia bukan ahli nasab. Ya, ini semua karena yang enggak ahlinya berbicara, semua tatanan bisa rusak. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Kalau sesuatu itu ditangani oleh orang yang bukan ahlinya, maka tinggal menunggu kehancuran, rusak, semrawut. Ilmu nasab sudah ada ahli dan pakarnya, yaitu nasabah, ulama ahli nasab. Kalau pengen bicara ilmu nasab, ya harus punya sanad nasab, riwayat nasabnya, pemahamannya harus berdasar sanad. Apa itu sanad? Ini yang sering luput dari perhatian. Sanad itu apa? Disebutkan dalam kitab Al-Manhalul Latif karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, dan juga di kitab-kitab yang lain. Sanad itu intinya adalah syaikhon an syaikhin. Sanad itu adalah mengambil ilmu, pemahaman ilmu dari guru ke guru, punya guru terus hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak hanya mencomot kitabatan an kitabatin, tulisan dari tulisan, comot kitab ini kitab itu, comot sendiri, difahami sendiri, itu bukan sanad. Itu namanya ilmu nasab yang tidak bersanad. Karena itu dalam menetapkan nasab, ulama sudah memberikan metodologi, metodenya masing-masing, sudah ada ilmunya, metodenya itu sudah ada. Dan tidak ada yang mensyaratkan harus ada catatan tiap kurun, tiap zamannya, itu enggak ada ulama nasab yang seperti itu. Kecuali Imaduddin Al-Kaburi yang mau diuji tesisnya malah kabur. Enggak ada satupun dalil yang menyebutkan seperti itu. Kalau sudah diisbat oleh nasabah, Ibnu Hajar sudah mengisbat, Sakhawi, ulama-ulama besar itu sudah mengisbat, berarti beliau punya riwayat sanad, riwayat berdasar sanad dari guru ke guru ke guru hingga tokoh yang ada di zaman Imam Ubaidillah. Syaikhon an syaikhin, dari guru ke guru, bukan dari catatan ke catatan. Kenapa? Karena catatan itu bisa hilang, catatan itu bisa dirusak, ditambahi atau dikurangi, terjadi tahrif. Seperti kitab-kitab sekarang ada sebagian kelompok di luar Ahlussunnah yang sudah mentahrif, merusak atau mengurangi atau menambahi, merubah daripada kitab-kitab para ulama. Kalau catatan itu bisa hilang, akan tetapi pemahaman atau ideologi dari guru ke guru ke guru, inilah yang disebut sanad. Ulama ahli nasab kok bisa menetapkan Imam Ubaidillah padahal kitab-kitab di sebelumnya nggak ada misalkan. Yaitu beliau menetapkan itu pasti berdasar dari info, ilmu dari gurunya, informasi dari gurunya.
data berdasar sanad dari pemahaman guru dari guru ke guru. Itu pasti tidak mungkin ada tokoh fiktif kok diisbat, ditetapkan oleh imam sekaliber Ibnu Hajar, imam sekaliber Sakhawi, imam sekaliber Murtadha Az-Zabidi. Yang jelas-jelas mengisbat Imam Baidillah adalah keturunan Rasulullah, Ba'alawi adalah jelas keturunan Rasulullah. Ya tidak mungkin para imam ini mengisbat tanpa data. Nah, data itu nggak harus tertulis, tapi yang benar data itu sesuai sanad. Sanad itu jalur pengambilan ilmu. Itu harus dari syaikhon an syaikhin, dari guru ke guru, bukan dari kitab ke kitab atau tulisan saja. Yang utama adalah dari guru ke guru. Itu yang disebut sanad. Ini yang kita itu mau ditalbis, dirancukan pemahaman. Jadi harus ada catatan. Loh, data itu nggak harus catatan. Justru terpenting adalah pemahaman dari guru hingga ke Rasulullah SAW. Karena semua sumber ilmu itu nyumbernya ke Rasulullah, pusatnya ke Rasulullah. Ilmu nasab harus dari guru hingga Rasulullah. Anda belajar ilmu fikih harus dari guru hingga Rasulullah. Jangan hanya memahami tulisan dari kitab dengan pemahaman sendiri. Kalau begitu nanti akan salah paham. Seperti Imaduddin Al-Kaburi ini, jelas dia salah memahami, atau memang dia sengaja itu. Imaduddin Al-Kaburi ini, wong dalam ilmu nasab itu sederhana sekali kok. Yang penting sudah ada khotun nasabah, ada tulisan dari ahli nasab. Ada tulisan dari ahli nasab, tidak perlu sezaman, tidak perlu muasir atau kitab yang sekunder atau primer yang dekat, tidak perlu. Yang penting yang nulis menetapkan ahli nasab, dia punya sanad sampai Rasulullah SAW. Kira-kira Ibnu Hajar punya sanad tidak dalam nasab, ilmu nasab? Ya jelas punya. Sakhawi punya tidak dalam ilmu nasab sanad nyambung dari guru-guru ke atas? Ya jelas punya. Terus Murtadha Az-Zabidi yang disebut khatimatun nasabin, penutup daripada ahli nasab zaman akhir. Saking alimnya dalam nasab sampai dijuluki seperti itu. Itu punya sanad tidak? Ya jelas punya. Beliau semua menetapkan sanad Ba'alawi berdasarkan data, informasi, ilmu, pemahaman yang diterima dari gurunya hingga sampai zaman Imam Baidillah. Ada penulisan. Nah, tulisan itu bukan pegangan utama. Yang jadi pegangan utama adalah sanad. Sanad itu sekali lagi tadi syaikhon an syaikhin, dari guru ke guru. Karena tulisan itu bisa berubah tadi itu, kecuali Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak bisa dirubah karena dijamin sama Allah. Karena itu al-isnadu minaddin, sanad ini termasuk dari agama. Nah, intisari dari agama adalah isnad ini. Kalau nggak ada isnad, bukan dari pemahaman guru ke guru, ya nanti rusak semua. Semua orang akan memahami dengan pemahaman sendiri-sendiri, dan akhirnya agama ini nggak ada pakemnya. Akhirnya kacau semua pemahaman, rusak semua ilmu. Ya seperti sekarang ini, ilmu nasab, dia comot-comot kitab, dipahami sendiri, akhirnya rusak, kacau. Yang sudah diisbat para ulama ahli nasab, malah dinafikan. Nah ini nggak ada kecuali memang orang yang itu tadi, karena tidak punya pemahaman, tidak punya sanad dari guru ke guru. Dan memang benar Imaduddin Al-Kaburi ini nggak punya sanad nasab. Dijamin 100% dia tidak punya sanad nasab. Kalau dia punya sanad nasab, punya guru dalam bidang ilmu nasab, nyambung ke atas, pasti dia nggak akan seberani itu, nggak akan sengawur itu. Dan debat Banten kemarin itu sebetulnya sudah final, nggak perlu dibahas lagi. Itu sudah final, jelas di sana bahwa Saddah Ba'alawi sudah ditetapkan, diisbat oleh banyak ulama. Nah, yang tidak bisa dipungkiri lagi itu sudah. Bagi yang yang pengen mendapatkan kebenaran, bukan pembenaran, silakan ditonton debat itu dari awal akhir. Anda akan mendapatkan kebenaran, ilmu yang benar, pencerahan yang sesuai dengan pemahaman para ulama dengan sanad itu tadi. Tapi kalau memang dasarnya memang iri, benci, dengki dengan para habaib,
Ya sudah, orang iri dengki itu nggak akan pernah berhenti sebelum dikasih 2 nisan di bawah dan di atas, alias mati. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang iri dengki itu nggak akan bisa sembuh biasanya sampai mati. Dikasih dalil seterang apapun dianggap gelap semua, dianggap salah semua, dia yang paling benar. Ya sudah, ini bukan ilmiah lagi. Ini memang dasar orang-orang yang benci, pengen memecah belah umat Islam, menjauhkan dari keturunan Rasulullah SAW. Kalau sudah umat Islam ini jauh dari para keturunan Nabi, maka tinggal tunggu kehancurannya. Jauh dari keturunan Nabi, jauh dari para ulama yang mengajarkan cinta kepada keturunan Nabi, terutama Sadaqah Alawi, maka semakin jauh umat ini. Semoga kita diberi daya Allah besok.